pagi untuk Ibu, selamat pagi untuk Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok pertama dari kelompok matematika mendapatkan presentasi bagian yang pertama tentang tentang tugas yang ada pada kuliah penelitian dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini kami ada 4 orang, tadi berteman ada Ipin, jadi kami akan mulai presentasi saja dan selanjutnya kami tinggal berkelompok dalam mengembangkan presentasi kita apa? Oke. Ini teman bola kemarin Korea. Oke, kelompok kami mendapat bagian untuk menjelaskan tentang stakeholder. Jadi kesempatan selanjutnya saya berikan kepada ketiga narasumber di depan untuk menjelaskan tentang hasil diskusi kami dalam kelompok tentang stakeholder dalam pendidikan itu sendiri. Waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan bagian pertama problematika penerapan UPD dalam pendidikan formal di Indonesia. Stakeholder dalam lembaga pendidikan merupakan orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Untuk pemetaan stakeholdernya lembaga pendidikan di sini memiliki berbagai macam stakeholder. Nah, pemetaan atau pembagiannya ada 3 kunci. Yang pertama, stakeholder primer itu adalah pemerintah. Yang kedua, stakeholder sekunder itu meliputi kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, dan pembina sekolah. Dan yang terakhir itu ada stakeholder tersier yang merupakan masyarakat sebagai mitra. Itu yang akan dilanjutkan oleh. Baik, saya akan melanjutkan untuk peran stakeholder dalam pendidikan. Jadi peran stakeholder dalam pendidikan itu secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk Kementerian Pendidikan, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak hingga didik, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan kebudayaan serta membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, untuk dinas pendidikan, yaitu memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan dan menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Selanjutnya, peran komite sekolah, yaitu memberi pertimbangan, dukungan, kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, peran untuk masyarakat, yaitu yang merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Selanjutnya, penerapan UPD dalam kurikulum di Indonesia. UPD di Indonesia diadopsi dalam bentuk IKN, implementasi kurikulum merdeka. Alur dalam UPD yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti, dan asesmen, serta merencanakan tahap kegiatan pembelajaran. Penerapan backward design dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan capaian pembelajaran sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Dan yang ketiga, merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, saya akan menjelaskan problematika penerapan UPD dalam pendidikan formal di Indonesia dari segi stakeholder. Yang pertama, untuk Kementerian Pendidikan, problematika dan solusi yang dihadapi adalah yang pertama, sekolah ini banyak sekolah yang saat ini masih terikat dengan kultur lama atau pembelajaran paradigma lama, sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah agar bisa keluar dari konsep pemikiran tersebut. Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka itu terbatas, tidak hanya pada terbatas waktunya, implementasi kurikulum merdeka terbatas. Ini maksudnya perubahan dari kurikulum
2013 ke kurikulum Merdeka ini sangat cepat sehingga banyak sekolah yang membutuhkan penyesuaian. Nah, karena itu untuk implementasi secara merata otomatis membutuhkan waktu yang lama. Yang berikut terbatasnya kemampuan guru senior dalam mengakses platform Merdeka Mengajar sehingga diperlukan sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut yang sekarang terlaksana itu hanya bisa diakses untuk sekolah-sekolah yang berada di kota. Tapi kalau secara yang kita tahu sampai ke pedesaan, sekolah-sekolah sampai di pedalaman, otomatis untuk mengakses hal ini sangat terbatas. Kemudian yang terakhir, pemahaman mengenai kurikulum Merdeka masih kurang, sehingga perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi. Yang kedua, Dinas Pendidikan, sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran masih kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarpras di sekolah untuk menunjang pembelajaran dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum Merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Yang ketiga, untuk komite sekolah, tidak semua anggota dalam komite sekolah itu mempunyai latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UPD dalam KM kurikulum Merdeka. Yang kedua, orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu untuk mempelajari dan memahami penerapan UPD dalam kurikulum Merdeka. Yang terakhir, untuk masyarakat, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut, perbedaan perspektif masyarakat dalam implementasi UPD, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Demikian hasil diskusi dari kelompok matematika. Oke, sekian hasil presentasi kami. Secara umum kami sudah mempresentasikan tentang bagaimana pemetaan dari stakeholder sendiri, dari peran dari komite sekolah, masyarakat, dinas dan kementerian, dan sampai di terakhir tadi problematika. Nah, untuk sesi tanya jawab saya buka satu sesi, dan saya buka satu sesi ini untuk 5 orang penanya dengan 5 orang yang berbeda, 4 orang penanya dengan tiap-tiap kelompok memberikan satu pertanyaan. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, 1, 2. Masih ada lagi yang lain? Oke, 2 kelompok mungkin masih sebentar berpikir. Kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok fisika. Bertanya tentang stakeholder yang dinas pendidikan. Di sini tadi kan kelompok matematika menjelaskan bahwa salah satu problematika dari dinas pendidikan di Indonesia itu bahwa platform Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka itu hanya bisa diakses oleh guru-guru yang muda ya, berarti guru-guru yang tua itu tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kerangka kurikulum ini memang hanya diterapkan pada kurikulum Merdeka Belajar? Karena di Indonesia ini kan kurikulum Merdeka ini masih prototipe ya, masih berkembang gitu, belum semua sekolah kan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi apakah hanya terkhusus kita fokus saja ke kurikulum Merdeka, sementara sekolah-sekolah yang lain itu kan masih menggunakan, banyak juga sekolah yang menggunakan kurikulum K13 misalnya. Jadi apa UPD atau kerangka kerja UPD ini yang menjadi problematika di sini kan maksudnya penerapan kerangka kerja kurikulum UPD. Apakah K13 itu tidak menggunakan kerangka kerja kurikulum UPD? Oke, terima kasih untuk Anur. Kesempatan berikut saya berikan kepada Fisika 1. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mewakili kelompok Fisika 1. Pertanyaan tadi problematika. Ya, di situ kan ditanya tentang problematika penerapan UPD. Namun yang dari kelompok matematika dijelaskan adalah problematika dari
lebih ke kurikulum merdekanya. Maksud saya pikiran bagaimana hubungan antara kurikulum merdeka dengan soal ditanya UBD, karena yang ditanya adalah pendapat UBD, namun yang dijelaskan justru adalah permasalahan di kurikulum merdeka. Itu yang saya tanya. Apakah UBD hanya di kurikulum merdeka, apakah tidak di kurikulum 13 dan kurikulum yang lain? Oke, terima kasih untuk kesempatan selanjutnya. Ada kelompok yang belum? Sudah? Oke, untuk sementara saya tutup untuk sesi 1 dan untuk menjawab kedua pertanyaan yang sudah diberikan oleh Kak Nur dan Kak Anis. Sebenarnya pertanyaannya mirip. Kenapa penerapan UBD ini lebih difokuskan pada kamerdekanya? Terus bagaimana UBD kenapa tidak diterapkan di K13 begitu. Jadi mungkin jawabannya nanti secara serentak untuk kedua pertanyaan ini. Untuk Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa UBD itu bukan kurikulum, UBD itu bukan metode, bukan pendekatan, tapi UBD itu lebih ke cara berpikir kita dalam merancang pembelajaran seperti itu. Nah, karena sekarang yang sedang kita laksanakan adalah kurikulum merdeka, maka kelompok kami memaparkan presentasi ini berdasarkan pelaksanaan kurikulum merdeka. Pertanyaannya, apakah kerangka berpikir UBD ini bisa dilaksanakan pada kurikulum sebenarnya? Jawabannya ya, bisa. Karena sekali lagi, UBD ini adalah kerangka atau cara berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Jadi bisa diterapkan. Nah, kemudian memang kaitannya dengan kenapa kami pilih di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk yang sekarang, kalau teman-teman yang sudah mengajar atau selama ini kita kuliah, pertanyaannya, apakah selama ini pada saat pelaksanaan kuliah, mungkin di mata kuliah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, apakah secara khusus sudah dibahas tentang UBD? Pasti belum. Tapi UBD ini baru diangkat dan digaungkan pada saat pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Baru diangkat. Kenapa itu? Kenapa diangkat? Karena kerangka berpikirnya sederhana dalam merencanakan pembelajaran. Jadi kalau pengalaman saya dulu waktu masih mengajar di RPPK untuk perencanaan pembelajaran di K13 itu, langkah pertama itu kita langsung selain analisis KIKD untuk sampai ke IPK dan tujuan pembelajaran, setelah itu kita langsung rancang pembelajaran, langsung rancang RPP-nya seperti apa, baru terakhir baru penilaiannya. Itu yang saya lakukan dulu, cara berpikir saya dalam merencanakan pembelajaran di K13 itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah masuk dalam perkuliahan ini, kemudian kita masuk dalam merencanakan pembelajaran dalam mengajar, saya mencoba untuk menerapkan konsep UPD. Dari capaian pembelajaran, kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Setelah itu langsung tentukan asesmennya, apa yang mau dinilai. Setelah itu baru kita merencanakan langkah-langkah pembelajaran. Ternyata itu lebih mudah. Karena ketika kita sudah tahu apa yang akan dinilai, tujuannya apa, maka untuk merencanakan langkah-langkah pembelajaran itu ternyata lebih gampang. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami. Kalau ada yang mau menanggapi lagi, memberi tambahan masukan, silakan. Oke, untuk jawaban dari kami sekian. Saya memberikan kesempatan kepada Kak Aris dan kami memberikan feedback terhadap alasan atau jawaban yang sudah kami berikan. Berarti maksudnya walaupun suatu sekolah itu telah menerapkan maksudnya kurikulum merdeka, kurikulum K13 itu maksudnya, tapi kesulitannya di sini bahwa dia punya pelaksanaan alur-alurnya, rangka berpikirnya UBD belum diterapkan. Benar, seperti itu. Karena memang kalau kita sendiri di sekolah pasti merasakan pengalaman kita dengan guru-guru, kita melihat mengobservasi perangkat pembelajaran yang mereka pun masih sama, masih jelas terikat dengan pelaksanaan kurikulum. Kalau teman-teman, saya tidak tahu yang di sekolah yang sudah benar-benar menerapkan KM itu seperti apa, tapi kalau di SMA 3 itu masih kurikulum 2013 dan keterikatan dengan paradigma lama itu masih sangat kental. Seperti itu.
memang yang mau dirubah sekarang ini yang pertama cara berpikir dalam merencanakan pembelajaran, dan itu kita semua memegang peranan penting untuk itu. Seperti itu. Oke, karena waktu kita terbatas, saya menutup untuk sesi feedbacknya, dan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa berbicara tentang stakeholder, kita berbicara tentang dalam penerapannya dan dalam problematikanya ada terkait dengan kementerian, dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu yang kami presentasikan 4 item ini yang berhubungan dengan stakeholder. Kemudian kesimpulan yang berikut bahwa UBD itu bukan kurikulum, bukan pendekatan, bukan metode, tapi UBD itu ialah cara berpikir kita dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam kegiatan di kelas. Dan berdasarkan itu maka UBD itu bisa dilakukan di kurikulum manapun, karena dia hanya kerangka berpikir kita dalam menyusun sesuatu yang akan kita implementasikan. Sekian presentasi kelompok kami. Segala kekurangan kami minta maaf, dan karena tadi dibuka dengan pantun, ini kali itu dengan pantun. Cakep. Nah, balik situasi. Oke,